Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran jarak jauh kali ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks novel sejarah. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah terdiri dari beberapa hal. Beberapa kaidah yang berlaku pada novel sejarah adalah sebagai berikut. Nomor 1, menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Contoh, Gajah Mada sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga. Nah, di situ ada kata sering mengemukakan pendapat. Kata-kata sering mengemukakan menunjukkan bahwa kalimat itu bermakna lampau. Maksudnya adalah kegiatan itu sudah terjadi. Contoh berikutnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Di situ ada kata telah diperintahkan dan telah menyelesaikan. Kata-kata telah itu menunjukkan kalimat bermakna lampau. Maksudnya kejadian itu sudah terjadi. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau konjungsi temporal. Contoh konjungsi kronologis atau temporal yaitu sejak, setelah itu, mula-mula, kemudian, sejak saat itu. Contoh A. Setelah juara gulat itu pergi, Adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Di situ menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi menurut urutan waktu. Contohnya setelah, pada kata setelah. B. Sejak sekarang kau boleh berbuat rancangan yang harus kau lakukan. Nah, di situ menggunakan kata sejak. Itu adalah konjungsi temporal. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah yang kedua yaitu menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau konjungsi temporal. Seperti kata-kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, itu adalah konjungsi kronologis atau konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Contoh, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Di situ ada kata setelah, menggunakan konjungsi urutan waktu atau konjungsi kronologi. Contoh berikutnya, sejak sekarang kau boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan. Di situ ada kata-kata sejak sekarang. Sejak di situ adalah konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis, konjungsi temporal. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Nah, kata kerja material ini adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya, di depan Ratu Biskuni, Gayatri yang berdiri, Sri Gatarga duduk bersimpuh. Di situ ada kata berdiri dan duduk bersimpuh.
itu merupakan kata kerja material. Atau pada kalimat dia Wiyati sama sekali tidak menitikkan air mata manakala menatap segenap wajah yang hadir. Di situ ada kata kerja material yaitu menitikkan air mata dan menatap segenap wajah. Kemudian ada kalimat Gajah Mada yang menggenggam keris. Kata menggenggam adalah kata kerja material. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah yang ketiga yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau disebut juga kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contoh, di depan Ratu Biksuni Gayatri berdiri dan duduk bersungguh. Di situ ada kata berdiri, duduk bersungguh. Kata-kata berdiri dan duduk merupakan kata kerja material atau kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Begitu pula kalimat dia lihat sama sekali tidak menitikkan air mata manakala menatap segenap wajah yang hadir. Di situ ada kata menatap adalah kata kerja material. Kemudian pada kalimat lain, Gajah Mada yang menggenggam keris. Ada kata menggenggam, itu adalah kata kerja material. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah yang keempat yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Contohnya, A. Menurut Sang Pati, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang tak tahu nama dan gunanya. Di situ ada kata menurut Sang Pati. Itu kalimat itu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Kemudian contoh yang B, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Gali tentang masalah itu. Nah, pada kalimat itu ada kata menyatakan bahwa. Itu adalah kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah yang keempat yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Itu semua merupakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contohnya, A. Menurut Sang Pati, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. B. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Gali tentang masalah itu. Nah, di situ ada kata-kata menurut Sang Pati dan Riung
Gunung Samudra menyatakan. Itu adalah kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Disebut juga kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, itu semua adalah kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan, disebut kata kerja mental. Contoh, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Anggor. Di situ ada kata sependapat, pikiran, itu adalah kata kerja mental. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah yang keenam yaitu menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, mana surat itu? Ampun Gusti, Adipati takut, maka Pati bakar. Surat apa yang gede, lontar, ataukah kertas? Nah, itu adalah kalimat yang menggunakan dialog, ditandai dengan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah yang ketujuh yaitu menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapa wajah. Semua pimpinan prajurit, pemimpin dari satuan masing-masing, dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda tetapi tidak dengan patuh dahar. Gajah Mada sangat memiliki wajah yang amat berbeda. Nah, itu menggunakan kata banyak menggunakan kata sifat. Contohnya berwibawa, memiliki wibawa lebih besar. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata sifat descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Contohnya, Gajah Mada jauh lebih besar wibawanya daripada wibawa Jayanegara. Demikian ketujuh pembahasan yang sudah dilaksanakan, yaitu 7 kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat belajar jarak jauh.